Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, karena saya percaya bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani, karena Alkitab jelas mencatat dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sudah jatuh ke tangan si jahat. Dan Alkitab juga mencatat bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita yang tinggal di dunia ini perlu kuat, wajib kuat, yaitu dengan cara tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat orang yang tertanam dalam firman Tuhan, dia akan tumbuh subur di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Dimanapun saudara berada, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kemurahan dan anugerah Tuhan, bahkan kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hari-hari kehidupan kami. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu menerangi langkah kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, namun kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan suruh Samuel untuk mengurapi salah seorang dari anak Isai. Belum dikasih tahu bahwa dia adalah Daud. Itu sebabnya Samuel pergi ke keluarga Isai, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan bilang, suruh panggil anak-anakmu, gitu kan. Dan apa yang terjadi dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 10 sampai 12. Kita lihat saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi ketika Samuel datang ke keluarga Isai untuk memilih salah seorang dari anak Isai, yang kata Tuhan, aku akan mengurapi dia dan akan kutunjuk raja, menjadi raja bagi orang Israel. Satu persatu anak Isai lewat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang dipilih. Anak pertama lewat, anak kedua lewat, anak ketiga lewat, sampai dengan yang ketujuh yang sudah dipersiapkan Isai di sana. Tidak ada yang dipilih Tuhan. Itu sebabnya di ayat selanjutnya, ayat 11, Samuel bilang begini. Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Apa dikatakan Isai? Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruh panggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum masuk di ayat 12, kita berpikir begini, loh kok kenapa yang dituju dipanggil, Daud tidak dipanggil? Saudara dikasih dalam Tuhan, karena menurut Isai, itu sebabnya kenapa Daud nggak dipanggil? Mungkin memang Alkitab tidak mencatat. Mungkin menurut Isai, ya udahlah, Daud mah kecil, imut-imut, nggak mungkin dia ada di medan perang. Sedangkan seorang raja minimal harus bisa berperang, memiliki latar belakang dari seorang prajurit. Daud nggak bisa. Daud nggak bisa berperang. Iya kan? Dia hanya mengembalakan kawanan kambing domba saya, kata Isai, yang hanya beberapa ekor saja. Tetapi Samuel suruh panggil dia, panggil. Ayat 12 perhatikan. Kemudian disuruhnya menjemput Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok, gitu kan. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang tidak dianggap oleh manusia, seringkali itu yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Kalau hari-hari ini hidupmu tidak dianggap, hidupmu tidak dipedulikan, hidupmu orang lain tidak melihat ada sesuatu yang berarti dalam kehidupanmu, saudara, manusia melihat rupa. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Samuel ketika anak pertama Isai lewat. Samuel berpikir, mungkin dia nih yang akan dipilih. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, manusia melihat luarnya saja, manusia melihat perawakannya saja, tetapi aku, kata Tuhan, melihat hati. Tidak dipilih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang tidak dianggap oleh manusia? Daud tidak dianggap oleh Isai.
Kenapa? Karena Daud yang pertama bungsu mungkin gitu kan. Dia mungkin masih orangnya kecil, kemerah-merahan gitu kan. Aduh, terlalu tampan untuk ada di medan perang gitu kan saudara. Tetapi itu yang dipilih Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sedang tidak dianggap dalam komunitasmu, dalam keluargamu, engkau merasa dirimu kok kayak aku nggak dianggap, aku tertolak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Apa yang tidak dianggap manusia itu yang dipilih Tuhan. Apa yang bodoh di mata manusia itu yang dipilih Tuhan. Apa yang tidak diperhitungkan di hadapan manusia itu yang dipilih Tuhan. Tetap setia, tetap rendah hati, karena promosi itu datang dari Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan lihat setiap kesetiaan saudara melakukan apa yang Tuhan titipkan kok. Daud belajar setia. Daud tetap mengembalakan dengan setia. Dia jaga walaupun itu hanya beberapa kawanan kambing domba ayahnya. Dia jaga, dia pelihara, dia lakukan yang terbaik. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan perhitungkan. Karena Tuhan melihat hati. Ini yang seringkali membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Karena kita berpikir kok anak-anak Tuhan kok begini ya, tidak mempedulikan saya, tidak menganggap saya dianggap angin lalu, saya nggak diperhitungkan. It's okay. Kalau hari-hari ini kok tidak diperhitungkan, nggak kenapa-napa kok. Dunia tidak menjadi runtuh saudara yang dikasih dalam Tuhan ketika hidupmu tidak dianggap oleh orang-orang sekelilingmu. It's okay. Ada amin? Ya. Itu sebabnya saya mau mengajak setiap kita. Mungkin kau adalah orang-orang yang tertolak. Mungkin kau adalah orang-orang yang tidak dianggap. Mungkin kau adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Di keluargamu, di komunitasmu, di kantormu, bahkan mungkin di gereja. Engkau tidak dianggap. Tapi hari ini izinkan saya menyampaikan hal ini. Tuhan lihat setiap hatimu. Tuhan lihat setiap apa yang menjadi isi hatimu. Tetap setia. Tetap lakukan yang terbaik. Tetap jaga hati. Jangan sampai hatimu dipenuhi dengan luka oleh karena penolakan orang-orang di sekelilingmu. Jangan sampai hatimu dipenuhi dengan kekecewaan. Sakit hati, Pak, saya diperlakukan seperti ini. It's okay. Bahkan Yesus tidak dianggap kok di kampungnya sendiri. It's okay. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau mengajak setiap kita. Hari ini dimanapun kau mendengarkan firman Tuhan, orang boleh menolakmu. Orang boleh menganggap engkau nggak dianggap, engkau tidak ada, nggak diperhitungkan. Tetapi engkau tetap berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 firman Tuhan bilang begini. Oleh karena engkau berharga di mataku, oleh karena engkau mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena apa? Oleh karena engkau berharga di mataku. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Dimanapun saudara berada mendengarkan firman Tuhan hari ini, letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mulia di mata Tuhan. Amin. Itu sebabnya kenapa Daud pernah menuliskan dalam Mazmurnya, saudara dikasih dalam Tuhan, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Karena Daud tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Siapapun kau yang hari-hari ini merasa tertolak, siapapun kau yang hari-hari merasa tidak dianggap, engkau tidak dipedulikan, engkau tidak dihargai, bahkan kau dipandang sebelah mata, izinkan saya menyampaikan hal ini. Tetap jaga hatimu. Karena jangan-jangan engkau adalah orang yang akan dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yang mulia. Jangan-jangan kau yang akan dipilih Tuhan dari sekian banyak orang untuk mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Ketika kita menjaga hati, ketika kita tetap setia melakukan apa yang mungkin tidak dianggap oleh manusia, tetapi itu diperhitungkan oleh Tuhan, maka Tuhan memilih kita. Karena yang dilihat Tuhan adalah sikap hati kita yang tetap terus setia, yang tetap terus menjaga hidup kita agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Dimanapun kau berada, mungkin kau sedang dikecewakan karena kau tidak dianggap, engkau dihianati, karena engkau tidak dianggap, engkau disakiti, karena engkau merasa ditolak oleh orang-orang di sekelilingmu. Hari ini, jika itu adalah dirimu, dimanapun kau berada, letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mungkin hati mereka hari-hari sedang kecewa, sedang luka, tapi hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah merugikan hidup mereka, buat orang-orang yang pernah menolak hidup mereka. Mungkin itu orang tua mereka, mungkin itu adik kakak mereka, mungkin itu adalah anak-anak mereka. Hari ini
Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Kami tahu kami berharga di mata Tuhan. Tuhan, Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang pernah merasakan tidak dianggap oleh keluarganya, oleh lingkungannya, oleh orang-orang di sekelilingnya. Mereka yang pernah merasakan penolakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hari ini dalam nama Yesus Hamba berdoa bagi mereka. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan. Kami akan dipakai Tuhan sebab kami berharga di mata Tuhan. Kami mulia di mata Tuhan. Kami dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus mati bagi kami, menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Hamba berdoa. Haleluya. Amin.